Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, sebelum membagi waris itu harus memenuhi wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat adalah tolabu syai'in min ghairihi liyab alahu fi ghaibatihi. Pesan seseorang tentang sesuatu hal agar yang menerima pesan itu melakukannya ketika pemesan tidak ada. Itu kata Qasim bin Abdullah Al-Qanawi yang wafat 978 di dalam kitab Al-Fuqaha ya. Ini tolabu syai'in min ghairihi liyaf'alahu fi ghaibatihi. Apabila sudah meninggal harus dilaksanakannya. Yang dimaksud dengan wasiat dalam kaitan waris ialah pesan almarhum sewaktu hidupnya agar ahli warisnya memberikan sebagian harta peninggalan kepada orang yang ditunjuk untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, wasiat itu adalah suatu pemberian seseorang kepada orang lain yang pemindahan hak miliknya ditangguhkan sampai pemberi wasiat itu meninggal. Jadi kalau belum meninggal tidak berlaku itu wasiat itu. Kalau sudah meninggal maka berjalan. Dan itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 180 Allah berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diperintahkan kepada kalian apabila salah seorang di antara kalian mendekati mati. Hadara ahadakumul maut, mendekati mati. In taraka khairan, apabila meninggalkan khairan, yang baik-baik, khususnya di sini harta. Apa itu yang kutiba diperintahkan? Al-wasiat. Kapan wasiat? Idza hadara ahadakumul maut, apabila sudah merasa dekat mati. Jadi kalau masih merasa jauh memati itu wasiat ya tidak naon kan yang diperintahkan wasiat. Jadi wajib wasiat itu kalau sudah merasa dekat kematian. Jadi kalau matinya masih lama belum wasiat tidak masalah, tetapi kalau sudah merasakan atau tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda karena mungkin sudah lanjut usia, walaupun lanjut usia juga relatif ada yang panjang usianya kan, walaupun kata Rasulullah seperti pernah saya bahas di dalam kajian hadis, khairukum atwalukum akmaron wa ahsanukum akhlaqan atau ahsanukum khuluqan. Rata-rata umur umat Rasul itu antara 60 sampai 70. Tapi bukan berarti hanya itu, masih banyak yang lebih. Tapi yang lebih itu jumlahnya sedikit. Jadi kalau sudah usia 70 itu ya, atau 60-an ya, berwasiatlah, diperintah itu ya. Kepada siapa? Ya kepada orang tua, kemudian kepada kaum kerabat, bil ma'ruf, secara ma'ruf. Dan itu hakon ala muttaqin. Itu adalah hak. Makanya ditegaskan mimba diwasiatin. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berwasiat. Jadi oleh karena itu wasiat itu ada syaratnya. Sebagian ahli tafsir menyimpulkan bahwa ayat wasiat itu memang dimansuh oleh ayat waris. Karena ayat waris turun lebih akhir. Sedangkan menurut sebagian lagi ayat wasiat itu tidak dimansuh, melainkan ditahsis atau dikecualikan oleh ayat waris. Dengan demikian hukum wasiat itu tetap berlaku, tapi mesti secara ma'ruf di situ tegaskan, dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan waris karena ketentuan waris datang lebih akhir. Jadi perlu diketahui bahwa dalam mewasiatkan itu harta itu dibatasi. Jadi kalau pembagian harta warisan kan dibatasi oleh agama, tetapi kalau wasiat tidak dibatasi oleh agama. Jadi kepada orang kafir non muslim juga boleh berwasiat.
Ya, orang yang berbeda agama boleh saja menerima wasiat. Dan itu hukumnya sah, wasiat untuk orang kafir. Jadi mansuh itu di sini dicabut itu keberlakuan pembagian, ya. Jadi pembagian harta itu dimansuh karena harus berdasar Al-Quran. Dan itu dikutip apa yang saya uraikan itu dari Al-Qurtubi yang wafat 671 di dalam tafsirnya itu juzua ya, halaman 263. Jadi wasiat itu ada. Dan syarat yang pertama wasiat harta itu bukan untuk ahli waris, seperti pernah saya uraikan pada waktu yang lalu. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Jadi bukan untuk ahli waris. Disampaikannya boleh kepada ahli waris, tetapi harta yang diwasiatkan bukan untuk ahli waris karena surat An-Nisa sudah jelas, ya. Kemudian harta warisan tuh tidak boleh melebihi sepertiga. Nah, nanti kita uraikan hadisnya di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.